Mari anak-anak, kita dengarkan suara hikmat yang melekat dalam tulisan. Oh, Alkitab maksudnya ya, Pak? Menjadi pegangan bertindak benar dan bertanggung jawab kepada Allah. Sesaat lagi, kita lihat Markus menuliskan bagaimana Yesus menyingkir ke tepi danau dan tetap melakukan kebaikan di sana. Sementara musuh-musuhnya berusaha membunuh dia. Ajaibnya, justru banyak orang menghargai Yesus dan berusaha mendengar berita penting tentang segala perkara besar yang dilakukannya bagi orang yang memohon pertolongannya. Khususnya tentang seorang yang dirasuk roh jahat. Yuk kita sambut firman-Nya. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Karena itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kembali kami menghampiri tahta Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Kuduskan kami Bapa dan pimpinlah kami untuk boleh masuk ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tentu kalian tahu dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya kepada semua orang dalam segala keadaan. Bahkan ketika Tuhan Yesus mendapatkan ancaman mau dibunuh pun, Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan. Contohnya adalah seperti yang telah kita lihat dalam petualangan sebelumnya. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh sebelah tangannya di sebuah sinagog, tapi justru karena perbuatan baik itu, Tuhan Yesus diancam mau dibunuh karena dianggap melanggar hari Sabat. Dan karena itulah kemudian Tuhan Yesus menyingkir dan sekarang Tuhan Yesus ada di tepi sebuah danau. Adik-adik, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di tepi sebuah danau itu? Ternyata ada banyak orang yang tetap mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang. Memang dari mana saja? Ada yang dari sebelah utara sana, orang Galilea datang. Ada yang dari selatan sana, orang-orang Yudea dan Yerusalem datang. Ada orang-orang dari sebelah barat sana, orang-orang Tirus, orang-orang Sidon juga datang mengikuti Tuhan Yesus. Yang dari timur ada orang dari Idumea, itu di seberang sungai Yordan, jauh di sebelah timur. Datang juga untuk mengikuti Tuhan Yesus. Orang Tirus, orang Sidon, orang Idumea, yaitu orang Edom, datang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bukankah mereka orang-orang di luar wilayah kerajaan Israel? Betul, adik-adik. Ternyata perkara-perkara besar, hal-hal besar yang dikerjakan Tuhan Yesus itu terdengar sampai kemana-mana, sampai di luar wilayah Israel, adik-adik. Jadi, apakah yang mendorong orang-orang itu untuk datang mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik? Mereka didorong oleh berita yang mereka dengar bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang besar, dan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kebaikan dan kuasa dari Tuhan Yesus itulah yang mendorong orang-orang itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini ada sebuah pelajaran yang penting yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Ketika kita menganggap atau merasa diri kita adalah orang-orang Kristen, sungguhkah sebenarnya kita bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus itu baik? Sungguhkah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa yang mau menolong kita?
Kalau kita seperti orang-orang itu yang pada waktu itu mengikuti Tuhan Yesus, yaitu meyakini hal-hal besar yang Tuhan Yesus dapat kerjakan, meyakini kebaikan Tuhan Yesus yang mau menolong siapapun juga, tentu kita akan lebih banyak berdoa, kita akan datang kepada Tuhan, dan kita tentu akan berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita jarang berdoa, nah itu menjadi sebuah pertanyaan. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus baikkah? Kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasakah? Nah itu menjadi koreksi untuk kita ya. Nah, tetapi sebenarnya untuk apa mereka datang? Itu tadi ada hal yang mendorong. Tapi untuk apa mereka datang? Ternyata ada berbagai-bagai macam orang yang mau datang itu, adik-adik. Ada orang yang datang itu hanya kepo saja. Kok kepo? Iya, mereka pengen tahu seperti apa toh Yesus yang melakukan banyak perbuatan besar itu, yang mau menolong banyak orang itu orang-orang kepo. Mereka hanya pengen tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Tetapi juga ada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus karena mereka mempunyai pergumulan yang berat. Mereka mempunyai sakit penyakit yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus itu, mereka berdesak-desakan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena mereka ingin menjadi yang pertama dijamah oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata bukan hanya orang yang pengen dijamah pertama kali Tuhan Yesus. Ada juga yang berpikir bahwa asalkan aku bisa menjamah Tuhan Yesus, maka aku juga akan sembuh. Itulah mengapa ada orang yang kepo, ada orang yang pengen pertama dijamah oleh Tuhan Yesus, ada orang yang pengen menjamah Tuhan Yesus. Akhirnya mereka saling berdesak-desakan. Dan tentu itu sangat tidak baik. Karena itulah adik-adik, maka Tuhan Yesus meminta muridnya untuk menyediakan perahu. Sehingga Tuhan Yesus bisa melayani mereka di atas perahu itu. Dan pelayanan Tuhan Yesus akan dirasakan oleh banyak orang. Apa dampak dari pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan ini adik-adik? Dampaknya adalah ada begitu banyak orang yang mendapatkan kelegaan karena mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus, sakit penyakitnya menjadi sembuh. Tetapi ternyata ada juga yang dilepaskan dari kuasa jahat, adik-adik. Karena pada waktu Tuhan Yesus menyatakan pelayanannya itu, tiba-tiba ada yang berteriak, "Aku tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah." Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin orang yang kerasukan itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang datang ke dalam dunia. Maka Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, tidak mengizinkan dia lebih banyak bicara. Dan roh jahat itu pun akhirnya pergi. Adik-adik, mengapa kok Tuhan Yesus tidak mengizinkan si setan, si jahat itu memperkenalkan dirinya, adik-adik? Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau dikenal dengan pernyataan melalui perkataan dan melalui perbuatan-perbuatannya. Nah, adik-adik, di sini juga ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Apa itu? Kalau setan saja bisa menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh kok bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia, apalagi seharusnya kita. Tuhan Yesus melarang si setan itu untuk menyatakan siapakah dirinya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau orang-orang yang mengenal dia, mengenal oleh karena pelayanan yang baik. Demikian juga kita, adik-adik. Kita seharusnya bisa lebih menjadi saksi Tuhan Yesus karena kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan kelepasan dari dosa dari Tuhan Yesus. Kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Jadi, harusnya kita bersemangat untuk boleh terus datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus, memohon Tuhan Yesus menolong, membersihkan, dan juga memulihkan hidup kita, supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan. Apakah adik-adik mau menjadi saksi Tuhan? Mari kita datang dengan penuh keyakinan. Tuhan Yesus mau mendengar doa kita,
dan mau menolong kita dengan segala kebaikan dan kuasa-Nya, Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Kiranya renungan firman Tuhan dalam petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kalau sering kali ya Tuhan, kami meragukan Tuhan, sehingga sering kali Tuhan kami melupakan waktu-waktu kami untuk berdoa di hadapan Tuhan. Namun renungan kali ini boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk menyadarkan kami kembali, kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mau menolong setiap orang yang mau datang kepadanya dengan kesungguhan untuk memulihkan hidup mereka. Kami datang untuk Tuhan pulihkan. Kami juga belajar Tuhan, supaya pemulihan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, membuat kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya tutur kata kami, supaya tingkah laku kami, supaya perbuatan kami, boleh kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kami belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham, kayaknya kamu sering takut pergi ke tempat yang gelap sendirian. Kamu ini takut setan atau orang jahat? Wah, aku takut setan. Ih, serem. Padahal baru saja kita dengar bahwa orang yang dikuasai roh jahat itu gemetar ketakutan dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Jadi, Berham gak boleh takut ya, karena peristiwa ini membuktikan bahwa pekerjaan Yesus didorong oleh Roh Kudus. Mari kita mohon kebenaran yang agung dari Allah melalui firman-Nya. Kesimpulan Berham adalah, kalau Tuhan mendapat anugerah untuk dengan rendah hati bisa memohon kemurahan-Nya, sebaliknya setan itu selalu mencela murka-Nya. Tepat sekali. Yuk kita bergegas membaca Markus 3 ayat 13 sampai 19.